Halo semuanya, Hao. Balik lagi nih dengan saya Sela dan rekan saya Elisa. Kita kali ini mau belajar bahasa asing lagi nih. Kira-kira bahasa asing apa ya yang kita bakal pelajarin hari ini? Yuk langsung aja simak videonya. Wah, jadi kita bakal belajar bahasa Mandarin nih adik-adik. BTW, apa sih bahasa Mandarin itu? Nah, jadi bahasa Mandarin merupakan bahasa nasional dari negara China. Jadi misalnya nih kita di Indonesia, bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Seperti itu adik-adik. Oh ya, bahasa Mandarin juga merupakan bahasa internasional kedua di dunia. Wah, keren banget nggak tuh kalau misalnya kita bisa bahasa Mandarin. Pentingkah belajar bahasa Mandarin? Oke, jadi saya di sini bakal jelasin sedikit aja manfaat dari belajar bahasa Mandarin. Yang pertama, bisa belajar di China. Nah, siapa nih yang kalau udah gede, cita-citanya pengen belajar di luar negeri? Ayo, angkat tangannya. Wah, selain itu juga, misalnya nih, aku nggak mau belajar, maunya jalan-jalan. Bisa juga. Bisa jalan-jalan di China, terutama di tembok besar China. Nah, adik-adik tahu kan kalau bangunan tersebut termasuk dalam 7 keajaiban di dunia. Dan tentunya masih banyak lagi ya manfaat-manfaat lainnya. Oke, kali ini kita belajar apa aja sih? Nah, pelajaran kali ini kita akan belajar mengenai 4 poin nih. Yang pertama, huruf, yang kedua ada nada, yang ketiga ada angka, dan yang keempat perkenalan. Apa aja sih huruf dalam bahasa Mandarin itu? Oke, jadi di sini terdapat beberapa huruf. Adik-adik bisa tirukan saya ya. Yang pertama adalah B. Jika tulisannya B, dibacanya adalah P. Jadi, ba dibaca pa. Bisa ditirukan adik-adik? Yang kedua, pa dibaca pa. Ma dibaca ma. Fa dibaca fa. Da dibaca ta. Ta dibaca ta. Na dibaca na. La dibaca la. Ga dibaca ka. Ka dibaca ka. Ha dibaca ha. Wah, sudah mulai jago nih ya. Oke, lanjut. Ju dibaca cu. Cu dibaca cu. Su dibaca su. Masih bertahan? Masih dong. Oke, lanjut ya. C dibaca c. Co dibaca co. Shi dibaca shi. R dibaca r. Cu dibaca cu. Cu dibaca cu. Su dibaca su. Wah, pintar sekali ya adik-adik ini. Oke, nah jadi ini juga terdapat pengecualian nih di huruf W dan Y. W dibaca U, sedangkan Y dibaca I.
Jadi tulisannya WU, bacanya U. U-nya aja yang dibaca ya adik-adik. Sedangkan Y, hanya I-nya aja yang dibaca, yaitu I. Oke, lanjut. Apakah sudah mengerti? Mingpai lo mah? Nah, jika sudah mengerti, silakan bilang mingpai le. Mingpai le. Bagaimana? Mingpai le mah? Mingpai le. Oke. Yang kedua adalah nada. Apakah nada dalam bahasa Mandarin itu? Nah, jadi terdapat 5 nada dalam bahasa Mandarin, yaitu nada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, nada 5 di sini tidak disebutkan nih adik-adik karena bersifat netral ya. Nah, nada ini biasanya digunakan pada huruf vokal. Huruf vokal itu ada apa aja sih? Huruf vokal ada A, I, O, E, O. Nah, langsung aja ya. Nada pertama yaitu ma. Nada ini bersifat datar ya adik-adik. Ma. Bisa tirukan saya? Ma. Halte. Nada kedua seperti nada kaget nih, seperti A. Nah, contohnya adalah ma. Ma. Bisa tirukan saya? Ma. Wah, pintar sekali. Lanjut ke nada ketiga. Nada ketiga ini seperti ini adik-adik. Ma. Ma. Bisa tirukan saya? Ma. Lanjut ke nada keempat. Nada keempat ini seperti marah ya. Ma. Ma. Bisa tirukan saya? Ma. Nah, terakhir adalah nada kelima. Nah, nada kelima ini bersifat netral. Jadi, ma, ma. Bisa tirukan saya sekali lagi? Ma. Halte, han, halah. Wah, sudah jago aja nih adik-adik. Oke, yuk lanjut pelajaran berikutnya. Nah, teman-teman tadi udah belajar tentang huruf dan nada dalam bahasa Mandarin bareng dengan Kak Sela kan? Sekarang kita akan belajar angka dalam bahasa Mandarin bareng dengan saya, Kak Elisa. Udah pada tahu belum angka dalam bahasa Mandarin tuh gimana sih? Penasaran nggak? Yuk kita belajar bareng-bareng. Apakah kita akan belajar berhitung? 不是 she. Nah, 不是 itu artinya tidak, she artinya iya. Yang mana ya? Belajar dong tentunya. Ini dia tabel angka dalam bahasa Mandarin. Kakak akan membacakan 2 kali, kemudian kalian tirukan ya. 1, i, 1, i, 2, r, 2, r, 3, san, 3, san, 4, se, 4, se, 5, u, 5, u, 6, 6, 6, 6, 7, ci, 7, ci, 8, pa, 8, pa, 9,
9, 9, 9, 10, 10, 10, 10. Nah, sekarang tirukan kakak ya. 1, I, 2, R, 3, San, 4, Se, 5, U, 6, Piu, 7, Ci, 8, Pa, 9, Jiu, 10, Shi. Nah, mudah kan? Agar teman-teman cepat hafal dan tidak lupa-lupa terus nih sama angka-angka dalam bahasa Mandarin, jangan lupa untuk terus belajar ya. Kemudian karena angka itu mudah, sekarang kita lanjut ke sapaan. Masih pada semangat nggak nih? Semangat dong ya. Nah, ini nih ada 2 konteks yang akan kita pelajari. Yang pertama, ni hao, artinya halo. Nah, halo ini sapaan dalam bahasa Indonesia ya. Jadi kalau mau menyapa, kita bilangnya ni hao. Kemudian untuk yang menjawab, gimana Kak? Sama kayak yang menyapa. Jadi antara yang menyapa dengan yang disapa, sama-sama bilang ni hao. Oke, Kakak contohkan dulu ya. Ni hao, jawabnya ni hao. Sekali lagi, ni hao, jawabnya ni hao. Yuk sekarang kakak jadi yang A, adik-adik jadi yang B. Ni hao. Nah, bener banget seperti itu adik-adik. Yang kedua, ada apa lagi nih, Kak? Yang kedua, ada menanyakan kabar. Kalau di Indonesia, bilangnya apa kabar atau bagaimana kabarmu? Kalau dalam bahasa Mandarin, kita bilangnya ni hao ma. Ni hao ma. Jawabnya ada 2. Kalau di Indonesia, antara kabar baik dan kabar tidak baik. Kalau kabar baik, kita bilangnya wo hen hao. Wo itu artinya saya, hen artinya sangat, hao artinya baik. Jadi saya sangat baik. Wo hen hao. Kalau kabarnya tidak baik, gimana Kak? Nah, kalau kabar tidak baik, kita bilangnya wo pu hao. Pu itu artinya tidak. Sekali lagi, wo pu hao. Artinya, kabar saya tidak baik. Sekarang, kakak yang bertanya, adik-adik yang menjawab. Jawaban pertama, yang baik dulu, kemudian yang kedua, yang tidak baik ya. Ni hao ma. Nah, itu kabar baik, wu hen hao. Kemudian kabar tidak baik, ni hao ma. Wah, udah pada pinter nih, udah pada tahu huruf, nada, angka, dan sapaan dalam bahasa Mandarin. Agar tidak lupa dan cepat memahami pelajaran ini dengan baik, jangan lupa untuk terus belajar dan tetap semangat. Xie xie, terima kasih.